Nah kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya, apalagi di Analogi ex-jenderal polisi di kasus Nabila Hobrian, si maling bisa protes rekaman CCTV karena belum tersangka. Inilah sosok Irjen Pol Purnawirawan Rikwanto, anggota Komisi 3 DPR RI yang menyebut kasus dugaan pencemaran nama baik selebgram Nabila Hobrian dapat menjadi presiden buruk bagi hukum di Indonesia. Pernyataan Rikwanto beralasan karena dia menilai Nabila Hobrian belum pantas ditersangkakan. Seperti diketahui, Nabila sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri setelah mengunggah video CCTV tentang aksi pasangan suami istri yang marah-marah di restorannya hingga membawa sejumlah makanan tanpa membayar. Kalau berkaitan dengan pemberitaan dia itu belum pantas dipersalahkan, kemudian dia berbalik pencemaran nama baik itu ya, yang menuduh dia bersalah melakukan satu perbuatan, ini presiden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia, kata Rikwanto dalam rapat di Komisi 3 DPR, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026. Menurut dia, kasus yang menjerat Nabila adalah perkara yang unik. Pasalnya, Nabila adalah korban pencurian, namun justru ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Rikwanto menganalogikan kasus Nabila dengan aparat keamanan yang menggunakan CCTV untuk menangkap pelaku pencurian. Ia menjelaskan, jika terjadi pencurian dan rekaman CCTV menunjukkan ciri-ciri pelaku, masyarakat biasanya akan menyebarkan informasi tersebut agar pelaku dapat segera ditangkap. Bayangkan ya. Jadi di kampung kita itu ada keamanan setempat. Keamanan setempat itu salah satunya adalah membuat jaringan CCTV di kompleks perumahan rumah pribadi. Nah, mereka pastinya ingin mengetahui apakah nanti ada pencurian di sini atau pencurian itu bisa tertangkap nggak dengan saya pasang CCTV, kami pasang CCTV. Ya. Setelah terpasang ternyata ada pencurian dan kelihatan ciri-cirinya. Logika umumnya adalah aparat setempat itu, satpam, masyarakat dan lain-lain segera menyebarkan berita tentang ada pencurian dan tayangannya seperti apa. Dengan gerakan cepat mereka tutup sana, tutup sini, tutup situ, akhirnya tertangkap. Nah kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya, apalagi di dunia. Nah, kemudian kalau mengacu kepada kasus ini si maling bilang, loh, saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan, atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya, ujar Rikwanto. Dalam rapat yang sama, Rikwanto mendukung kasus yang menjerat Nabila dihentikan, agar tidak memberi presiden buruk dalam proses hukum di Indonesia. Saya setuju Pak Ketua, ini dihentikan ya supaya masyarakat juga jangan takut melapor tentang kejahatan yang ada di sekitarnya. Dari fraksi Partai Golkar setuju sekali ini diselesaikan secara baik, tegasnya. Rikwanto adalah purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal, Irjen. Dia lahir di Medan, Sumatera Utara pada 1 Januari 1965. Rikwanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, 1988A. Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai sosok yang intelektual dengan menyelesaikan pendidikan di PT IKA, 1999, dan Sespim Polri. Dalam kehidupan pribadinya, Rikwanto didampingi oleh sang istri, Lisna. Rikwanto memiliki rekam jejak yang panjang di kepolisian, terutama di bidang humas dan kewilayahan. Karir kepemimpinannya mulai menonjol saat menjabat sebagai Kapolres Karanganyar, 2006, dan Kapolres Klaten, 2007. Beberapa jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain: Kapolda Maluku Utara, 2020. Kapolda Kalimantan Selatan, 2020 sedih jabatan teritorial terakhirnya sebelum purna tugas. Ia mengakhiri masa dinasnya sebagai analis kebijakan utama bidang Jemen Ops Itwasum Polri pada 2023. Pasca purna tugas, Rikwanto memilih jalur pengabdian baru di legislatif melalui Partai Golkar. Sebagai anggota Komisi 3 DPR RI,
Ia kini bertugas mengawasi bidang hukum, HAM, dan keamanan, sebuah bidang yang sangat linier dengan pengalaman puluhan tahunnya di kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.